Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga sehat selalu dan lancar aktivitasnya. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Pagi ini kita akan belajar tentang mata kuliah kewirausahaan di pertemuan 10. Mengapa sekarang pertemuan 10? Karena pertemuan ke-8 itu adalah ujian tengah semester bagi teman-teman. Makanya saya sebutkan pertemuan ini adalah pertemuan 10. Kita akan belajar tentang etika bisnis. Jadi kita belajar bagaimana etika, apa sih itu etika, dari mana etika. Jadi terus teori etika, lalu tujuan etika itu apa, dan tujuan bisnis itu apa, bagaimana fungsinya, kita belajar di etika bisnis. Lanjut. Jadi teori etika dapat membantu manusia dalam memberikan penilaian dan penyediaan kemungkinan kepastian benar atau tidaknya suatu keputusan moral. Jadi kita belajar pertama definisi etika dulu. Definisi etika. Etika adalah sebuah ilmu. Jadi ada pertanyaan, apa itu etika? Etika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana berperilaku jujur, benar, dan adil. Etika merupakan cabang ilmu filsafat, mempelajari perilaku moral dan immoral, membuat pertimbangan matang yang patut dilakukan oleh seseorang kepada orang lain atau kelompok tertentu. Etika dikategorikan sebagai filsafat moral atau etika normatif. Etika adalah suatu perilaku normatif. Etika normatif mengajarkan segala sesuatu yang sebenar-benarnya menurut hukum dan moralitas. Etika mengajarkan sesuatu yang salah adalah salah dan sesuatu yang benar adalah benar. Sesuatu yang benar tidak dapat dikatakan salah dan sebaliknya, sesuatu yang salah tidak dapat dikatakan benar. Benar dan salah tidak dapat dicampur adukan demi kepentingan seseorang atau kelompok. Jadi untuk memahami pengertian etika secara praktis, diperlukan usaha perbandingkan etika dengan moralitas. Etika maupun moralitas sering diperlakukan sama sejajar dalam memberi arti terhadap sebuah peristiwa interaksi antar manusia. Pertama, etika berasal dari kata Yunani yaitu ethos. Jadi dari mana etika itu berasal? Asalnya adalah dari Yunani yang berarti ethos. Bentuk jamaknya ta atau eta berarti adat istiadat. Berarti etika berhubungan dengan kebaikan hidup, kebiasaan atau karakter baik terhadap seseorang, masyarakat atau terhadap kelompok masyarakat. Kedua, etika dalam pengertian ini dimengerti sebagai filsafat moral atau ilmu yang membahas dan mengkaji nilai dan norma yang diberikan oleh moralitas dan etika. Istilah moral berasal dari kata Yunani yaitu mores, berarti kebiasaan atau cara hidup. Istilah lain yang mirip dengan moral ialah etika. Moral menunjukkan tindakan seseorang adalah benar atau salah. Sementara etika adalah sebuah studi atau sebuah pelajaran atau sebuah studi tentang tindakan moral atau sistem atau kode perilaku yang diberlakukan. Jadi etika mempelajari mengukur dan menentukan apakah sebuah perilaku bisa dikatakan baik atau buruk. Perilaku bagaimana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang benar dan tidak benar dilakukan. Jadi apa itu etika? Jadi sudah terjawab. Mempelajari, mengukur, dan menentukan apakah sebuah perilaku bisa dikatakan baik atau buruk. Perilaku bagaimana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang benar atau tidak benar dilakukan. Dari mana etika itu berasal? Etika berasal dari Yunani. Dan etika sama moral itu berbanding lurus, moral dan etika. Dasar hukumnya atau sumber-sumber etika itu dari mana? Sumber-sumber etika itu dari agama, filosofi, pengalaman dan perkembangan budaya, dan hukum. Seperti itu, hukum juga termasuk dari sumber-sumber nilai etika.
Kita lanjut lagi ke tujuan etika. Sebelumnya saya harapkan teman-teman jangan lupa like dan komen video ini sehingga nanti saya dapat membuat materi-materi kuliah lebih lanjut. Kita lanjutkan lagi tujuan etika. Tujuan adalah, dari kata tujuan dulu. Tujuan adalah sesuatu yang dikehendaki baik individu maupun kelompok. Tujuan etika yang dimaksud merupakan tujuan akhir dari setiap aktivitas manusia dalam hidup dan kehidupannya, yaitu untuk mewujudkan kebahagiaan. Intinya tujuan hidup kita adalah kebahagiaan. Tujuan utama etika yaitu menemukan, menentukan, membatasi, dan membenarkan kewajiban, hak, cita-cita, moral dari individu dan masyarakat. Baik masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat profesi. Aliran yang sepaham untuk mencapai kebahagiaan adalah aliran hedonisme dalam aliran etika. Jadi ada aliran etika. Aliran ini berpendapat bahwa tujuan akhir dari kehidupan manusia adalah kesenangan. Dalam aliran hedonisme, jadi kalau teman-teman nanti belajar aliran dalam etika, saya tidak akan bahas banyak tentang aliran-aliran etika. Yang jelas ada namanya aliran hedonisme. Aliran hedonisme itu dia berpendapat bahwa tujuan akhir dari kehidupan manusia adalah kesenangan. Semua perbuatan manusia terarah kepada pencapaian kesenangan. Kesenangan dimaksud sebagai kebahagiaan. Jadi, jangan salah tangkap atau salah kaprah dalam mengartikan hal tersebut, bahwa tujuan tersebut adalah yang dimaksud adalah kesenangan. Kesenangan yang dimaksud adalah kebahagiaan tanpa derita dan kebahagiaan besar secara tertinggi. Nah, ada bapak ilmu pengetahuan yaitu Aristoteles menyebutkan bahwa kebahagiaan yang sempurna apabila ia telah melakukan kebaikan seperti kebijaksanaan yang bersifat penalaran dan kebijaksanaan yang bersifat kerja. Dengan kebijaksanaan, nalar dapat diperoleh pandangan-pandangan yang sehat, dan dengan kerja dapat memperoleh keadaan utama yang menimbulkan perbuatan-perbuatan yang baik. Hal ini menurut Aristoteles yang menjadi tujuan dari etika. Al-Ghazali menyebutkan bahwa ketinggian akhlak atau etika merupakan kebaikan tertinggi dalam Islam. Kebaikan-kebaikan dalam kehidupan semuanya bersumber pada 4 hal. Yang pertama adalah kebaikan jiwa, yaitu ilmu, bijaksana, suci diri, berani, dan adil. Yang kedua, kebaikan dan keutamaan badan. Ada 4 macam, yakni sehat, kuat, tampan, dan usia panjang. Jadi tampan termasuk kebaikan dan keutamaan badan. Yang ketiga ada kebaikan eksternal. Juga ada 4 macam, yaitu harta, keluarga, pangkat, dan kehormatan atau nama baik. Yang keempat, kebaikan bimbingan, taufik, hipotensi. Ada 4 macam, yaitu petunjuk Allah, bimbingan dari Allah, pelurusan, dan penguatan. Jadi atau tujuan etika yang diharapkan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat bagi para pelakunya. Jadi ada lagi aliran lain yang berpendapat tentang tujuan etika, yaitu adalah aliran idealisme. Aliran ini menyatakan bahwa berbuat baik bukanlah didasarkan atas kehendak mencapai tujuan di luar kebaikan, melainkan bahwa seseorang bertindak seperti itu karena hal tersebut menurutnya itu baik. Jadi idealisme itu mengartikan bahwa ketika itu apabila orang tersebut bilang bahwa hal tersebut baik, dia akan melakukannya. Ya berarti dia menurutnya baik. Hal itu baik menurut dia baik. Jadi melakukan suatu keutamaan karena esensi dari keutamaan itu sendiri, bukan karena keinginan memperoleh manfaat atau mudaratnya. Artinya ada suatu rasa kewajiban untuk berbuat yang timbul dari diri sendiri. Menurut penelitian menyebutkan sebagai kategoris imperatif, yaitu sesuatu yang memaksa pada diri sendiri sebagai perintah yang tak dapat diabaikan. Oleh karena itu, dibedakan dengan dorongan yang dinamakan hipotesis improve, yaitu bila tindakan tersebut ternyata mengabdi pada suatu tujuan tertentu.
yaitu bila tindakan tersebut ternyata mengabdi pada sesuatu tujuan tertentu, dan demikian dapat dikatakan bahwa aliran idealisme mewajibkan orang berbuat baik, lepas dari pertimbangan laba rugi yang akan diterima dan lepas pula dari pertimbangan ruang dan waktu. Itu ada dua aliran yang dicontohkan oleh saya terhadap tujuan etika. Jadi tujuan etika itu menurut Al-Ghazali yang berarti adalah akhlak, di mana 4 macam: kebaikan jiwa, kebaikan dan keutamaan badan, kebaikan eksternal, kebaikan bimbingan, dan menurut aliran hedonisme bahwa tujuan etika itu adalah kebahagiaan, dan menurut aliran idealisme tujuan etika adalah baik menurut dia dan dia akan melakukan hal itu ketika dia menyatakan bahwa hal itu baik. Seperti itu. Itulah tujuan etika. Sehingga teori etika tersebut dapat membantu manusia dalam memberikan penilaian dan menyediakan kemungkinan kepastian benar atau tidaknya suatu keputusan dalam moral atau keputusan suatu moral. Jadi itu definisi etika. Sebelum kita lanjutkan, semoga teman-teman bisa belajar atau mengulas kembali sehingga nanti teman-teman akan memahami sendiri bahwa apa itu etika. Jangan hanya mendengarkan penjelasan dari video. Oke, kita lanjut tentang bisnis. Tadi kita bahas di sebelumnya yaitu tentang definisi etika. Sekarang kita bahas definisi bisnis. Karena kita belajar tentang etika bisnis, kita harus mengetahui apa itu artinya etika dan apa itu artinya bisnis, sehingga nanti kita dapat bahwa etika bisnis itu apa. Jadi seperti itu. Jadi bisnis merupakan salah satu aktivitas usaha yang utama dalam menunjang perkembangan ekonomi. Itu bisnis. Bisnis itu berasal atau diambil dari bahasa Inggris, yaitu business, dibacanya bisnis. Pengertian bisnis secara umum dalam ekonomi, yaitu bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau pelaku lainnya atau bisnis lainnya untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Secara histori, kata bisnis berasal dari bahasa Inggris, yaitu business, dari kata dasar yang berarti sibuk dalam konteks individu atau dari kata busy atau busi dalam konteks individu, komunitas maupun masyarakat, dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Jadi bisnis itu dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Nah, secara etimologi, bisnis berarti keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Kata bisnis sendiri memiliki 3 penggunaan tergantung sekupnya. Penggunaan kata bisnis dapat merujuk pada badan usaha, yaitu kesatuan yuridis atau hukum, teknis, ekonomis yang bertujuan mencari keuntungan atau laba. Penggunaan yang lebih luas dapat merujuk pada sektor pasar tertentu. Misalnya bisnis pertelevisian. Penggunaan yang paling luas merujuk pada seluruh aktivitas yang dilakukan oleh komunitas penyedia barang dan jasa. Pengertian bisnis menurut para ahli, menurut Peterson, bisnis adalah merupakan serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan penjualan ataupun pembelian barang dan jasa secara konsisten. Lalu, pendapat lainnya bahwa bisnis adalah suatu bentuk aktivitas yang utamanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi yang mengusahakan atau yang berkepentingan dalam terjadinya aktivitas tersebut. Menurut pendapat Christopher, bentuk ekonomi dari suatu bisnis terdiri dari pertama adalah bisnis horizontal atau horizontal bisnis, suatu bisnis yang memfokuskan diri pada aktivitas tunggal, misalnya produksi roti, itu termasuk bisnis horizontal. Fokus pada aktivitas tunggal.
hanya membuat roti saja atau makanan ringan. Kayak gitu. Bisnis vertikal, vertikal bisnis, suatu bisnis yang menggabungkan dua atau lebih aktivitas yang berhubungan secara vertikal, misalnya pembuatan gandum dan roti. Pembuatan gandum, menanam padi atau menanam gandum, pembuatan gandum dan roti. Terus yang ketiga ada bisnis konglomerat atau bisnis terdiversifikasi. Konglomerat atau diversified bisnis, suatu bisnis yang menggabungkan sejumlah aktivitas produksi yang tidak berhubungan, misalnya produksi pembuatan roti dan jasa keuangan. Itu tadi sedikit tentang pengertian bisnis. Ada lagi yang mengatakan bahwa bisnis adalah suatu istilah umum yang menggambarkan semua aktivitas dari institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari dalam artian luas. Dalam artian sempit, bisnis adalah suatu sistem menyeluruh yang menggabungkan subsistem yang lebih kecil yang disebut industri. Artinya setiap industri dibentuk dari banyak perusahaan yang terdiri dari berbagai ukuran perusahaan dengan berbagai produk yang dihasilkannya, termasuk kegiatan pemasaran, pengembangan sumber daya manusia, pengaturan keuangan, dan sistem manajemennya. Nah, ada lagi menurut Watt dan kawan-kawan, bisnis adalah suatu sistem yang memproduksi barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan masyarakat kita. Business is then simply a system that produces goods a service to satisfy the needs of our society. Definisi tersebut diharapkan adanya suatu hubungan yang saling mengisi antara bisnis dan pilihan kebutuhan dalam masyarakat kita. Setiap tindakan yang diambil dalam bisnis akan berakibat dalam sistem sosial yang lebih besar karena sistem bisnis berhubungan dengan sistem politik, ekonomi, dan sistem hukum. Definisi bisnis menurut Griffin merupakan suatu organisasi yang menyediakan barang atau jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Intinya adalah mendapatkan keuntungan. Definisi ini menitik beratkan pada kemampuan menghasilkan atau produce dan pencapaian tingkat keuntungan atau laba. Definisi bisnis menurut Amirullah 2005 bahwa kegiatan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang menciptakan nilai atau create of value melalui penciptaan barang dan jasa, create of good and service, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui transaksi. Itulah bisnis. Intinya adalah di situ ada komunitas, individu ataupun masyarakat, di situ ada ekonomi, hukum, ada keuangan, ada lagi politik. Lalu di situ juga ada transaksi, dan pasti ujung-ujungnya adalah keuntungan. This is business. Lanjut, ada aspek bisnis. Dalam suatu bisnis atau perencanaan dalam membuat bisnis, teman-teman harus memperhatikan beberapa aspek penting dalam bisnis yang nantinya dapat meningkatkan kinerja produksi dan perusahaan tersebut atau aspek-aspek tersebut. Yang pertama adalah aspek industri. Dalam aspek industri harus menganalisa struktur industri yang akan dimasuki, seperti persaingan yang telah ada, bagaimana dengan kekuatan dan penawaran pembeli, barang subsidi yang ada, bagaimana kekuatan supplier bahan baku yang diperlukan, serta kemampuan pesaing untuk masuk ke dalam industri. Jika industri sudah terlalu tinggi persaingannya, maka tidak akan mudah untuk masuk, biasanya seperti itu. Penentuan strategi usaha dan bisnis model menjadi penting, karena hal ini akan menentukan semua aspek studi kelayakan usaha dalam bisnis. Jika salah penentuan, maka akan terjebak dengan analisis yang keliru. Berikut ini analisis industri yang akan saya jelaskan menurut Michael Porter, yang dikutip oleh Swinto 2011, di mana persaingan industri sangat mempengaruhi kebijakan dan kinerja perusahaan dalam bisnis. Dalam situasi persaingan yang oligopoli atau pasar oligopoli, perusahaan punya kekuatan yang cukup besar untuk mempengaruhi pasar. Sementara itu, persaingan pasar yang sempurna biasanya akan memaksa perusahaan menjadi follower atau pengikut
termasuk dalam harga produk, sehingga perusahaan perlu mengetahui situasi pesaingnya. Yang kedua, kekuatan dan penawaran pembeli. Pembeli memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perusahaan untuk memotong harga atau menekan harga, untuk meningkatkan mutu dan servis, serta menghadapkan perusahaan dengan kompetitor atau pesaing melalui kekuatan yang mereka miliki. Tiga, ada kekuatan supplier, di mana pemasok atau supplier adalah perusahaan yang menyediakan bahan baku, tenaga kerja, keuangan, dan sumber informasi kepada perusahaan lain. Pemasok memegang peranan yang sangat penting bagi kelancaran bisnis, sehingga pemilihan pemasok dapat meningkatkan keunggulan bersaing. Yang keempat, kemampuan pesaing baru untuk masuk. Pesaing merupakan perusahaan dalam industri yang sama dan menjual produk yang sama, baik berupa barang atau jasa, kepada pelanggan. Pesaing sangat berpengaruh terhadap keberhasilan bisnis. Perusahaan harus dimiliki keunggulan bersaing untuk dapat menangkan persaingan. Oleh karena itu, analisis terhadap kelebihan dan kelemahan pesaing dibandingkan dengan perusahaan sangat penting dalam menentukan strategi bisnis baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Selanjutnya itu yang aspek pertama, ada aspek industri. Selanjutnya aspek pasar, di mana aspek pasar itu pasti ada namanya penawaran dan permintaan yang harus teman-teman pikirkan. Permintaan merupakan perkiraan akan kemungkinan kebutuhan konsumen yang bisa dipenuhi dengan produk atau jasa. Jika produk atau jasa diluncurkan, diharapkan konsumen akan melakukan pembelian. Dalam hal ini, keputusan pembelian dihubungkan dengan faktor kualitas, harga, dan pandangan nilai produk kepada konsumen. Diingat, dalam suatu permintaan, pasti yang dilihat adalah faktor kualitas produk itu sendiri, harga, dan pandangan. Lalu, sedangkan penawaran merupakan jumlah produk atau jasa yang akan ditawarkan kepada pasar berdasarkan kemampuan produk atau jasa yang dijual. Jadi permintaan dan penawaran akan ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah nilai produk yang diberikan kepada konsumen. Bahwa nilai produk berpengaruh jelas terhadap pandangan atau minat dari seorang pelanggan. Harga dikenai pada konsumen yang bila harga terlalu tinggi, sedang ketika permintaan banyak akan terjadi barang tersebut mandek atau tidak laku. Harga produk sejenis maupun substitusi yang harus dilihat bahwa ada produk-produk lain yang dapat menjadi pesaing dari produk kita karena ada namanya barang-barang substitusi di luar sana. Yang terakhir, kualitas produk yang ditawarkan. Kualitas ini adalah kualitas asli atau palsu, seperti itu. Terus bentuk pasar. Bentuk pasar bahwa ada pasar produsen yang dikategorikan sebagai berikut. Ada pasar persaingan sempurna, pasar dengan jumlah produsen tidak terbatas, pasar monopoli, jenis pasar produsen hanya satu pihak. Dan produsen ini bisa menjadi satu-satunya karena kemampuan akan menguasai teknologi tertentu dan kemampuan adanya proteksi peraturan pemerintah penguasaan akan sumber daya alam tertentu. Terus ada tadi pasar oligopoli, pasar di mana-mana jumlah produsen lebih dari satu atau tanpa terbatas. Jadi pasarnya itu banyak banget produsennya. Terus pasar persaingan monopolistik. Pasar ini produsen bebas untuk keluar masuk dan tidak memiliki produk yang homogen atau sama. Terus ada lagi, itu pasar produsen. Sedangkan pasar konsumen digolongkan sebagai berikut. Ada satu, pasar konsumen merupakan pasar pemakai atau penikmat akhir. Terus ada pasar industri, produk atau jasa yang diberikan akan diolah kembali untuk dijadikan bahan dasar. Dan hasil yang dikelola baru akan dijual lagi ke pasar konsumen maupun penjual. Pasar penjual kembali bahwa para pembeli melakukan penjual kembali terhadap produk yang dibeli. Nilai tambah yang diberikan adalah nilai tambah yang berasal dari pemindahan barang atau transportasi yang dinamakan reseller. Seperti itu. Pasar pemerintah. Pemerintah merupakan salah satu pasar tunggal terbesar sehingga pasar ini juga memiliki karakteristik tersendiri. Pengeluaran pemerintah ditetapkan secara jelas dan dicantumkan dalam APBN. Lanjut lagi ada dalam aspek pasar dan meramal permintaan. Jadi dalam bisnis ada aspek bisnis yaitu di mana teman-teman harus lihat aspek pasar dan harus meramal permintaan. Di mana melakukan usaha diperlukan pembelajaran akan permintaan dan penawaran. Sebelum melangkah atau ketika melangkah kita harus jeli melihat peluang mana permintaan dan penawaran pada saat ini, bagaimana dengan kondisi pasar saat ini, dan apakah oversupply atau undersupply menurut Sugiarto dan Haryojono tahun 2000. Jadi
Menurut penelitian mereka bahwa kita harus meramal permintaan. Seperti itu. Ada aspek lainnya yaitu aspek lingkungan, di mana lingkungan itu memang harus kita analisis dengan cermat. Dalam suatu pengembangan bisnis, lingkungan itu berpengaruh juga. Apalagi yang harus diperhatikan adalah aspek lingkungan hidup yang sangat penting terutama bagi perusahaan. Karena perusahaan diwajibkan untuk memperhatikan lingkungan seperti pembuangan limbah, penggunaan bahan yang tidak biasa melebur seperti plastik. Terus ada lagi aspek pemasaran. Kegiatan meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Terus menentukan tingkat harga, mempromosikan produk agar produk kita dapat terjual dan mendistribusikan produk ke tempat konsumen. Karena tujuan pemasaran adalah bagaimana barang dan jasa yang dihasilkan disukai, dibutuhkan, dan dibeli oleh konsumen. Itu aspek pemasaran. Ada lagi aspek manajemen. Jadi Swinto 2011, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Jadi teman-teman harus belajar bagaimana fungsi manajemen. Yang pertama adalah planning, organizing, actuating atau controlling. Jadi di mana ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan. Dan pengawasan itu ada pengawasan kegiatan dalam menjalankan kegiatan dalam organisasi. Terus ada pengawasan terukur atau untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas apa yang telah selesai dan direncanakan. Terus ada lagi aspek sumber daya manusia, di mana perlu menganalisis hal-hal seperti deskripsi pekerjaan, kapasitas sumber daya manusia, rekrutmen, terus training. Lalu ada aspek operasional dan layout, di mana teman-teman harus menganalisis lokasi produksi yang digunakan dan data layout, di mana penentuan lokasi merupakan hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan dengan baik dan mendalam, dan memperhatikan akan sumber daya yang mau dipakai, baik sumber daya bahan baku, sumber daya manusia, transportasi, dan dampak lingkungan terhadap sekitar. Dampak terhadap lingkungan sekitar dalam menjual suatu barang atau jasa. Penentuan lokasi sangat penting, karena konsumen sendirilah yang akan datang menikmati barang atau jasa yang dijual di tempat saudara, dalam saudara membuka bisnis. Lanjut lagi, ada aspek keuangan yang paling penting yaitu finansial. Jadi teman-teman nanti akan belajar bagaimana aspek finansial, di mana aspek ini akan melalui perhitungan-perhitungan yaitu sumber daya modal, rencana pembelanjaan dan sumber daya dana, rencana kebutuhan dana, analisis keuangan, analisis biaya per tahun, payback period, dalam jangka waktu berapa lamakah akan kembali modalnya, laporan arus kas, neraca, terus ada net present value, berapa keuntungan bersih, keuntungan kotor, terus ada lagi namanya itu berapa jangka waktu yang tadi itu, terus dibikin nanti jarak 1, 2 tahun dan 3 tahun. Lalu kita akan menentukan layak atau tidak layak sebuah usaha atau bisnis dijalankan setelah menelaah semua faktor yang tadi saya sebutkan. Seperti itu. Itulah aspek-aspek yang menurut saya penting dalam suatu bisnis. Lalu ada lagi fungsi bisnis. Jadi fungsi bisnis itu sendiri ditinjau dari kepentingan mikroekonomi dan makroekonomi. Mikrobisnis sebagai kemampuan aktivitas bisnis yang memberikan kontribusinya pada pihak yang berperan secara langsung terhadap proses penciptaan nilai. Yang pertama adalah pekerja atau karyawan, dewan komisaris, di mana pekerja atau karyawan sebelum masuk ke dewan komisaris merupakan salah satu sumber daya dan sekaligus input yang berharga yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi pekerja menginginkan gaji yang layak dari hasil kerjanya, sementara manajer menginginkan kinerja yang tinggi yang ditunjukkan besarnya omset penjualan dan keuntungan. Yang kedua ada dewan komisaris. Bagi perusahaan besar seperti perusahaan PT, terdiri dari beberapa bahkan ribuan orang yang terlibat di dalamnya, yang bisa disebut pemegang saham. Dewan komisaris diperlukan untuk mewakili para pemegang saham, memantau kegiatan dan mengawasi manajemen, memastikan
kegiatan akan berjalan mencapai tujuan. Yang ketiga ada memegang saham, memiliki kepentingan dan tanggung jawab tertentu terhadap suatu perusahaan. Itu yang termasuk dalam mikrobisnis. Jadi ada pihak-pihak yang berperan dalam mikrobisnis dari fungsi itu bisnis itu sendiri. Kalau dalam makrobisnis, yaitu sebagai kemampuan aktivitas bisnis dalam memberikan kontribusinya pada pihak-pihak yang terlibat secara tidak langsung dalam pembentukan dan pengendalian bisnis tersebut. Yang pertama adalah masyarakat sekitar perusahaan atau masyarakat global. Diharapkan keberadaan perusahaan memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitarnya sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Yang kedua, bangsa dan negara. Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara diwujudkan dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak. Jadi ada dua elemen dalam makrobisnis. Dalam mikrobisnis ada 3 elemen. Jadi itulah fungsi-fungsi bisnis. Jadi kalau motivasi yang saya dapat dalam slide ini adalah bisnis menggambarkan suatu aktivitas jual dan beli atau produksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya tekankan atau saya ulangi lagi. Jangan lupa teman-teman belajar ulang kembali apa yang sudah saya jelaskan. Oh iya, ada satu lagi. Mengapa bisnis perlu beretika? Jadi ada hubungannya sebelum kita masuk ke etika bisnis. Apa sih bisnis perlu beretika? Jadi bisnis itu perlu beretika karena bisnis tidak hanya bertujuan untuk keuntungan, melainkan perlu mempertimbangkan nilai manusiawi. Ternyata bukan hanya bertujuan untuk profit, tapi perlu pertimbangkan nilai-nilai manusiawi apabila tidak ada mengorbankan hidup banyak orang sehingga masyarakat pun berkepentingan agar bisnis dilaksanakan secara etis atau secara moralitas kemanusiaan. Bisnis dilakukan di antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi bagi pengambilan keputusan, kegiatan, dan tindak tanduk manusia dalam berhubungan atau bisnis satu dengan lainnya. Bisnis saat ini dilakukan dalam persaingan yang sangat ketat, maka dalam persaingan bisnis tersebut orang yang bersaing dengan tetap memperhatikan norma-norma etis pada iklim yang semakin profesional justru akan menang. Seperti itu. Jadi harapan saya adalah di penjelasan ini ditangkap dan dipahami, lalu dicari sumber-sumber lain sehingga nanti di akhir kita akan ada namanya berdiskusi dalam grup sehingga nanti suasana akademik akan lebih kondusif. Seperti itu. Sebelum masuk ke lanjutnya, jangan lupa teman-teman subscribe, like, dan komen pada channel YouTube. Oke, kita lanjut lagi. Slide berikutnya yaitu namanya etika bisnis. Ketika tadi kita sudah membahas tentang etika, terus kita membahas tentang apa itu bisnis, lalu kita membahas tentang etika bisnis. Jadi yang tadi kan etika sudah belajar dari bahasa Yunani, bisnis dari belajar dari bahasa Inggris. Lalu sekarang etika. Jadi ada pendapat peneliti bahwa etika adalah suatu pendekatan sistematis atas penilaian normal yang didasarkan atas penalaran, analisis sintetis dan reflektif. Lalu etika bisnis dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang cara ideal, pengaturan, dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan secara ekonomi atau sosial, dan penerapan norma dan moralitas ini menunjang maksud dan tujuan kegiatan bisnis itu sendiri. Etika bisnis terkait dengan masalah penilaian terhadap kegiatan dan perilaku bisnis yang mengacu pada kebenaran atau kejujuran berusaha. Nah, perubahan-perubahan besar dalam praktik pengelolaan bisnis akan menyebabkan perhatian terhadap etika bisnis itu semakin penting. Oleh karena itu, etika bisnis merupakan pengetahuan
pedagang tentang tata cara, pengaturan, dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas melalui penciptaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui transaksi. Itulah definisi dari etika bisnis. Lanjut ke prinsip etika bisnis. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis bertujuan memberikan acuan cara yang harus ditempuh oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya. Prinsip-prinsip etika bisnis yang pertama adalah prinsip ekonomi, di mana perusahaan secara bebas memiliki wewenang sesuai dengan bidang yang dilakukan dan pelaksanaannya dengan visi dan misi yang dimiliki. Dalam menetapkan kebijakan, suatu perusahaan harus diarahkan pada upaya pengembangan visi dan misi perusahaan yang berorientasi pada kemakmuran kesejahteraan para pekerja komunitas yang dihadapinya. Yang kedua, ada namanya prinsip kejujuran. Kejujuran menjadi nilai yang paling mendasar dalam mendukung keberhasilan kinerja perusahaan. Dalam hubungannya dengan lingkungan bisnis, kejujuran diorientasikan kepada seluruh pihak yang terkait dengan aktivitas bisnis. Dengan kejujuran yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka masyarakat yang ada di sekitar lingkungan perusahaan akan menaruh kepercayaan yang tinggi bagi perusahaan tersebut. Jadi kejujuran dan prinsip ekonomi itu adalah salah dua dari prinsip-prinsip etika bisnis. Selanjutnya, yang ketiga adalah prinsip niat baik dan tidak berniat jahat. Prinsip ini terkait erat dengan kejujuran juga. Tindakan jahat tentu tidak membantu perusahaan dalam membangun kepercayaan masyarakat. Justru kejahatan dalam berbisnis akan menghancurkan perusahaan itu sendiri. Niatan dari suatu tujuan terlihat cukup transparan. Misi, visi, dan tujuan yang ingin dicapai dari suatu perusahaan. Yang keempat ada prinsip adil. Prinsip adil menganjurkan perusahaan untuk bersikap dan berperilaku adil pada pihak-pihak bisnis yang terkait dengan sistem bisnis tersebut. Yang kelima, prinsip hormat pada diri sendiri. Prinsip hormat pada diri sendiri adalah cermin penghargaan yang positif pada diri sendiri. Hal ini dimulai dengan penghargaan terhadap orang lain. Menjaga nama baik merupakan pengakuan atas keberadaan perusahaan tersebut. Prinsip etika bisnis menurut Sonny Creaf dalam Sukirno Agus atau Iceki Ardana tahun 2009 mengatakan bahwa setidaknya 5 prinsip yang dijadikan titik tolak pedoman perilaku dalam menjalankan praktik bisnis. Yang pertama adalah prinsip otonomi, menjadikan sikap kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Orang yang mandiri berarti orang yang dapat mengambil suatu keputusan dan melaksanakan tindakan berdasarkan kemampuan sendiri, sesuai dengan apa yang diyakininya, bebas dari tekanan, hasutan, dan ketergantungan kepada pihak lain. Yang kedua, prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran menanamkan sikap bahwa apa yang dipikirkan adalah apa yang dikatakan, dan apa yang dikatakan adalah apa yang dikerjakan. Prinsip ini juga menyiratkan kepatuhan dalam melaksanakan berbagai komitmen, kontrak, dan perjanjian yang telah disepakati. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan menanamkan sikap untuk memperlakukan semua pihak secara adil, yaitu sikap yang tidak membeda-bedakan dari berbagai aspek, baik dari aspek ekonomi, hukum, maupun aspek lainnya. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan menanamkan kesadaran bahwa dalam berbisnis perlu ditanamkan prinsip win-win solution. Artinya dalam setiap keputusan dan tindakan bisnis harus diusahakan agar semua pihak merasa diuntungkan. Yang terakhir, kelima, prinsip integritas moral adalah prinsip untuk tidak merugikan orang lain dalam segala keputusan dan tindakan bisnis yang diambil. Prinsip ini dilandasi oleh kesadaran bahwa setiap orang harus dihormati harkat dan martabatnya. Jadi prinsip-prinsip etika bisnis yang tadi disebutkan itu hanya digunakan kepada sebuah perusahaan atau organisasi perdagangan, akan tetapi dapat pula digunakan pada usaha yang dikelola orang-orang yang
pedagang-pedagang yang ada di sekitar pinggir-pinggir jalan atau perusahaan-perusahaan besar. Karena setiap bisnis yang dijalankan oleh pedagang harus berdasarkan pada prinsip-prinsip tersebut agar tidak melanggar hak-hak konsumen. Lalu ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam etika bisnis. Yang pertama, etika bisnis produksi. Produksi merupakan kegiatan untuk meningkatkan nilai guna suatu barang atau jasa. Dalam etika menentukan produk dalam rangka mempertemukan apa dan bagaimana keinginan dan kebutuhan konsumen. Berkaitan erat dengan hal-hal sebagai berikut. Produk yang berguna dan dibutuhkan. Produk yang berpotensi menghasilkan keuntungan. Nilai tambah yang tinggi, jumlah yang dibutuhkan dan mendapatkan keuntungan. Dapat memuaskan konsumen secara positif. Yang kedua ada etika bisnis promosi dan pemasaran. Kegiatan promosi dan pemasaran merupakan ujung tombak dari kegiatan bisnis yang dijadikan pendukung utama dalam mengembangkan bisnis. Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik pembeli yang ada maupun pembeli yang potensi. Hal yang penting dalam promosi menurut etikanya adalah kebenaran dan kejujuran, objektivitas pesan faktual yang disampaikan dengan tujuan untuk membangun kepercayaan dan loyalitas masyarakat terhadap perusahaan. Yang ketiga ada etika bisnis distribusi. Prinsip distribusi produk dimaksudkan untuk mencapai ketepatan dan kecepatan waktu datangnya barang ke tangan konsumen. Keamanan yang terjaga dari kerusakan sarana kompetisi dalam ketepatan memenuhi kebutuhan masyarakat. Etika bisnis dalam kegiatan distribusi yaitu kecepatan dan ketepatan produk di tangan konsumen dengan mudah pada saat dibutuhkan. Jika bisnis melakukan penimbunan atas produk, maka akibatnya tidak terdapat ketersediaan produk yang cukup di masyarakat dan dapat menyebabkan kelangkaan penimbunan barang dan dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Hal ini tidak sesuai dengan etika bisnis. Lanjut lagi, etika bisnis dalam kompetisi. Sebuah kegiatan bisnis tidak bisa terlepas dari kompetisi antar pelaku bisnis. Prinsip etika yang dapat dikembangkan dalam kompetisi berdasarkan landasan-landasan antara lain yang pertama adalah memberikan yang terbaik untuk konsumen, dapat memberikan kualitas produk yang baik, memberikan harga yang kompetitif, dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen. Tidak berlaku curang, kerjasama positif. Itu ada 3. Memberikan yang terbaik, tidak berlaku curang, dan kerjasama positif. Lanjut, prinsip etika bisnis yang digunakan dalam penelitian biasanya adalah prinsip ekonomi dapat diukur melalui 4 hal yang meliputi keuntungan maksimal, pendapatan meningkat, barang dagangan yang dijual memiliki nilai lebih, dan harga yang ditawarkan cukup kompetitif. Prinsip kejujuran dapat diukur melalui 4 hal yang meliputi penawaran barang dan jasa, hubungan kerjasama dengan mitra dagang, jujur pada semua mitra dagang, dan informasi yang diberikan sesuai dengan realita. Prinsip niat baik dan tidak berniat jahat dapat diukur melalui 3 hal yang meliputi memberikan yang terbaik pada konsumen, tidak berlaku curang, dan kerjasama positif antar mitra dagang. Lanjutnya, prinsip keadilan dapat diukur melalui 2 hal yang meliputi memberikan pelayanan yang adil dan harga barang dengan dagangan sesuai dengan kualitasnya. Yang terakhir, prinsip hormat pada diri sendiri dapat diukur melalui 2 hal yang meliputi barang dagangan yang ditawarkan terjamin kualitasnya dan memperhatikan aspek kesehatan. Seperti itu, hal-hal yang harus diperhatikan dalam seseorang menjalankan bisnisnya, di mana ada 5 hal yang harus diperhatikan. 4 hal yang harus diperhatikan teman-teman mahasiswa seperti itu. Yang pertama, etika bisnis produksi, etika bisnis promosi dan pemasaran, etika bisnis distribusi, dan etika bisnis dalam berkompetisi. Nah, selanjutnya kita lanjut pentingnya etika bisnis. Mengapa penting? Jadi bisnis dipahami sebagai suatu proses keseluruhan dari produksi yang dirumuskan sebagai usaha, memaksimalkan keuntungan perusahaan dan meminimumkan biaya produksi. Oleh karena itu, bisnis seringkali menetapkan pilihan strategis berdasarkan nilai di mana pilihan tersebut didasarkan atas keuntungan dan kelangsungan hidup perusahaan.
Jadi pentingnya etika bisnis dalam kelangsungan perusahaan sebagai berikut. Yang pertama adalah tugas utama etika bisnis dipusatkan pada upaya mencari cara untuk menyelaraskan kepentingan strategis suatu bisnis dengan tuntunan moralitas. Yang kedua, etika bisnis bertugas melakukan perubahan kesadaran masyarakat tentang bisnis dengan memberikan suatu pemahaman yaitu bisnis tidak dapat dipisahkan dari etika. Jadi itulah tentang etika bisnis, dari mulai pengertiannya, prinsip etika bisnis, hal yang harus diperhatikan, dan pentingnya etika bisnis. Jadi saya ulangkan kembali bahwa teman-teman jangan hanya mendengarkan penjelasan ini, teman-teman harus belajar dan membuka lagi atau mencari informasi-informasi lebih lanjut terhadap jurnal-jurnal tentang etika bisnis sehingga nanti teman-teman dapat ilmu dari mana saja. Dan selanjutnya di akhir akan ada namanya kita berdiskusi di dalam grup sehingga suasana akademik kondusif dan bangkit atau aktif. Oke, ke slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Simpulannya adalah dalam berbisnis, etika sangat diperlukan dan mencakup berbagai aspek dalam bisnis. Mulai dari produk itu sendiri, bermaterial, sampai dengan bagaimana cara mempromosikan dan menjual produk itu sendiri atau bagian pemasaran. Jadi bisnis itu juga tetap mengacu pada namanya profit atau keuntungan. Itulah kesimpulannya. Selanjutnya adalah tugas, mari kita berdiskusi dalam grup sehingga nanti grup akan aktif, akan hidup sehingga kondusif dan suasana akademik akan hidup kembali. Jadi itu saja penjelasan pada kuliah kewirausahaan pertemuan ke-10 pagi hari ini. Semoga teman-teman dapat memahami tentang etika bisnis, mencari sumber-sumber lain di luar sana, dari internet atau dari jurnal terbaru, sehingga nanti kita dapat membuat pertanyaan dan memberikan pendapat atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan oleh teman-teman. Perlu diingat bahwa daring mata kuliah kewirausahaan akan terus sampai nanti selesai dan kita akan bertemu lagi minggu depan. Apabila saya ada salah kata dan ucapan, saya mohon maaf. Selamat berpuasa bagi yang menjalankannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.